tunjukkan kepada saya. Sama juga, saya bisa mengatakan itu. Ada juga kita main papirus. Kami kan ada. Coba literasi Anda. Sampai kenapa kau bilang lisan? Coba tuturkan. Ada juga kita punya tradisi lisan itu yang papirus. Saya ada penuturannya. Ada penuturannya kita yang juga disampaikan punya para ulama. Coba kau apa? Dari mana kau bilang itu ada lisannya sampai kepada si 4 penulis? Coba tuturkan. Sampaikan itu manusia hidup dari para rasul. Sampaikan mana data-datamu itu ditulis oleh rasul yang menulis itu dipercayai itu. Murid-murid itu sudah jadi martir, sudah metong. Iya. Ketika Abu Bakar mengumpulkan manuskrip 200 tahun Muhammad sudah meninggal dunia jauh sekali. Dengar dulu. Tidak nyambung. Lah, kau ditanya minta data kau menganga, nggak bisa kasih data. Kalau kita ada. Ya. Jadi gitu, harus terima itu. Malah kok ngeles lagi kemana-mana. Ini perkataan para sarjana Bible loh. Ini lah mereka Bunda, ini oten-oten ini. Saya pun bisa mengatakan gini ya. Saya lebih jauh dari para sekolah itu. Saya bilang tidak ada satu kata pun dalam Bible. Ya itu karena kau yang ngomong. Itu karena kau yang ngomong. Tidak ada kata-kata Yesus. Bisa lebih ya, karena kau yang ngomong lagi. Itu maksud saya gini. Tadi saya menjelaskan. Herudin naik kok Herudin. Kenapa? Bukan dapat kusir. Kita harus konter kebohongannya. Kamu menerima apa yang dia katakan. Kamu mau nerima saja apa yang dia katakan. Kita di sini bukan cari pembenaran ya. Kebenaran. Kalau dia asal ngomong kita luruskan. Kita minta bukti dari omongannya. Kenapa emang? Kamu mendengar dia ngeyel. Terima. Kita hanya meluruskan. Kalaupun diterima ya. Kalau dia tidak terima kita enggak. Cuma kita minta bukti dari omongannya. Dia mengatakan Bible itu secara lisan turun-temurun kepada sampai sekarang si penulis itu. Minta kita bukti mana? Ada bukti. Jadi yang komen-komen di bawah naik ke diskusi. Bunda, saya berikan data ya. Bunda Rahma enggak mendengar. Sebentar abang. Enggak, masalahnya disampaikan Ustadz itu, Gus Romli, kau pun bantah, padahal itu ada data-datanya. Bunda, juga Abang Komodo, begini, saya punya data, salah satu data sanad Abang Komodo ya, Abang Peter ya, juga Bunda Rahma, juga yang lain-lain, sanadnya misalnya Imam Qolun ya, Imam Qolun itu menerima sanadnya atau transmisinya melalui Abu Nasyid Muhammad bin Harun. Abu Nasyid Muhammad bin Harun dari Imam Qolun. Imam Qolun dari Imam Nafi. Imam Nafi dari Abu Ja'far Yazid. Abu Ja'far Yazid dari Syaibah bin Nasoh. Syaibah bin Nasoh dari Abdurrahman Al-Araj bin Hurmuz. Beliau-beliau dari Abdullah bin Abbas dan dari Ubay bin Ka'ab. Ini dua sahabat Nabi. Tentu saja Abdullah bin Abbas dan Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi di baginda Nabi. Itu sanadnya yang nyambung. Abang Peter, Abang Komodo dan yang lain-lain. Banyak lagi nanti. Iya. Ngomong-ngomong. Kang Gus gini, kenapa saya ini sama Bunda tadi? Saya belum pernah menyampaikan itu tadi. Konteks tadi kita bicara itu,
si Kang Romli bilang bahwa ada buku itu. Nah, data-datanya seperti ini. So, ini yang saya bilang, iya itu kalau Kang Romli bilang kepada teman-teman, kalau bagi saya itu bukan rahasia lagi. Nah, kalau bagi teman-teman Kristen yang biasa-biasa saja, saya tidak mau mengkerdilkan mereka. Nah, kalau ditanya, mereka inosen. Dalam arti inosen itu saya bilang bahwa mereka ini mereka tidak belajar yang hal-hal yang masuk ke yang bernuansa scholarship atau teologis. Nah, atau mungkin di data-data yang gitu. Mereka nggak belajar, mereka hanya mendengar, melihat sesuai pengetahuan kayak anak kecil. Saya bilang kayak anak kecil yang kalau ditanya penulis Injil Markus siapa? Ya Markus mereka jawab. Injil Yohanes mereka jawab. Gitu maksud saya. Nah, kenapa? Ya karena mereka dengar aja. Mereka dengar dari lisan aja. Nah, saya belum pernah mengatakan bahwa kitab suci itu hasil dari transmisi atau tradisi lisan dari para rasul. Saya belum statement seperti itu. Gitu. Saya mau jelaskan itu aja. Oke, matur sembah nuwun. Jadi kita saling sharing ya. Jadi artinya itu tadi saya bacakan sekilas tentang transmisi itu. Jadi kalau Al-Quran transmisinya itu jelas, baik hafalan maupun tulisannya itu ada transmisi. Tadi saya sebutkan, ini saya sebutkan transmisi yang lain ya, misalnya ini. Tadi kan dari Ubay bin Ka'ab dan dari Abdullah bin Abbas. Ini ada yang lain. Misalnya begini, Imam Asim ya. Imam Asim itu adalah ahli qiraat di Kufah. Nama lengkapnya Abu Bakar Asim bin Abin Najud al-Asadi at-Tabi'i. Wafat macam-macam. Beliau berguru atau sanad ilmu Al-Qur'annya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Hubaib As-Sulami dan Zirrun bin Hubaish Al-Asadi. Beliau berdua, gurunya Imam Asim itu dari siapa? Dari Khalifah Utsman bin Affan, juga dari Abdullah bin Mas'ud, juga dari Ubay bin Ka'ab. Jadi Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, juga Zaid bin Thabit, itu semua sahabat Rasulullah dari Rasulullah. Ya banyak sanad itu terkonfirmasi melalui berbagai buku dan kitab. Begitu Abang Peter. Iya, itu saya akui, saya 100% saya sangat setuju itu. Baru sekarang kau mengakui. Tadi kau minta saya juga bisa begini. Kenapa begitu, tadi kau ngeyel? Andai tadi kau berkata seperti ini, ya nggak ada masalah. Nggak, tadi kau ngeyel kan? Kau ngeyel tadi. Saya juga bisa berkata begini. Saya nggak terimanya, ya itu Bunda mengatakan bahwa saya enggak. Saya nggak pernah mengatakan seperti itu. Lah, kita nyimak dari tadi, bro. Kita nyimak dari tadi. Gimana kau bicara? Kita nyimak, kamu pikir kami nggak punya kuping. Mau katakan apa? Ya itu, artinya begini, kalau kita mau masuk ke historisnya seperti itu juga, tidak ada masalahnya. Apakah itu mengkerdilkan iman kita juga? Tidak seharusnya. Nggak ada, di sini kita dialog, nggak ada saya maksa kau supaya kau mu'alaf, nggak ada. Cuma kami ingin kamu jujur, kejujuran bukan penting. Begitu. Iya, saya jujur, saya orang jujur dalam hal. Nah, saya minta data. Kalau kau jujur saya minta data, kau bilang penulis itu menerima secara lisan. Artinya kalau dalam pemahaman Islam itu ada sanaknya. Ada sanak nyambungnya kepada si 4 murid ini, 12 murid ini. Saya minta kan. Enggak kan, entah kau ingin menyamakan dengan kami Islam bahwa sanaknya nyambung kepada Rasulullah. Kami minta pembuktiannya. Saya tidak pernah itu bilang tadi. Saya tidak pernah berasumsi seperti itu. Saya tidak pernah berasumsi seperti itu. Kau lupa omonganmu. Saya bilang bahwa apakah studi mereka itu bisa dibuktikan? Mereka bisa buktikan. Bahkan saya sepakat dengan kata mereka bahwa mungkin ya seperti asumsi mereka atau hipotesis mereka itu bisa dibuktikan. 18% yang ada dalam kitab suci itu adalah 18% itu kata-kata Yesus. Selain itu atribusi atau hasil-hasil tulisan dari penulis itu sendiri atau apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan. Jadi menurut kamu pantaskah disebut itu sebuah kitab suci kalau gitu? Bu, kalau pantas nggak pantas itu Bu, kita nggak punya hak untuk menghakimi iman orang. Loh, kan Anda sudah tahu hanya 18% tuh pernyataan
menurut scholar-scholar Bible ini hanya 18%. Saya itu tidak Ibu mau jawaban saya tidak menyembah teks, saya tidak menyembah buku. Apapun tulisan kalau itu baik. Inilah kalian ya. Begini ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Gini, orang itu beriman, mengenal Tuhan itu, mengenal tentang ketuhanan itu, bagaimana Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan itu melalui kitab suci. Kalau kami Al-Quran, pewahyuan. Nah teman-teman Kristen ini ternyata dia pedomannya di luar Biblenya ya, karena sudah diakui sendiri. Apapun itu kami nggak tergantung ke situ ya. Ini menurut aku aneh sih. Berarti doktrin yang melekat pada diri Anda itu, inilah yang Anda pedomani ya. Bukan berlandaskan firman dari langit, perkataan dari langit ya. Bukan. Bu, Anda sendiri sadar bahwa itu, ya sebentar, Anda kan sudah mengiyakan tadi. Apapun itu, ya kami nggak berlandaskan itu, ya kan. Kalau Islam itu nggak boleh seperti itu, Bang. Nah, kita berpedoman melalui Al-Quran dan Sunnah. Iya. Begitu. Tidak ada salahnya. Ya iya. Kami juga bisa. Kalau kalian ini mengaku-ngaku agama samawi, ya nggak masuk lah. Kalian ini agama bumi dibuat oleh si Paulus ya. Iya. Nyambung kalau kalian menganggap itu agama. Yang penting gini Bu, kita tidak mengingkari manusia itu. Maksudnya? Ibu pahami manusia siapa? Jadi kita tetap mengagungkan manusia. Manusiawi kita tetap ada. Itu. Ya iya. Memang siapa bilang kemanusiaan kita hilang? Ya, Ibu ambil hikmahnya aja gitu. Iya, tidak saya itu diskusi, saya hanya ingin kejujuran teman-teman Kristen. Bagus ini Anda sudah mengiyakan. Anda sudah mengakui bahwa Anda tidak berpatokan kepada Bible Anda kan. Tapi terlepas dari itu, jadi pedoman Anda itu bukan sesuai yang difirmankan Tuhan. Nggak masalah, nggak ada paksaan itu ya. Anda berpedoman dengan hasil pemikiran manusia gitu. Pemikiran manusia yang berlandaskan, pokok keimanan Anda berlandaskan pemikiran manusia. Itu dengan konsili-konsili tuh, ya kan? Gitu, silakan yang lain. Nggak masalah Bang, saya tidak akan memaksakan Anda harus begini dan begitu. Hanya saya ingin kejujuran aja. Ya kalau berbicara konsili itu, tanpa konsili pun kita tetap beriman kepada Yesus. Bagaimana caranya Anda tahu kalau tanpa konsili? Kalau pengajaran Yesus kan tauhid. Dengarlah orang Israel, Matius 5. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa itu Esa? Tunggal. Tunggal itu satu. Kalau Anda mengimani itu tidak mungkin ada Trinitas. Pengajaran Trinitas itu setelah konsili-konsili. Nah, ini yang Anda imani. Gimana caranya? Andai kan Anda tidak mencampuri doktrin pemikiran Anda tentu tauhid, tidak mengimani Trinitas. Yesus mengajarkan tauhid. Yohanes 17:3. Dengarlah orang hidup yang kekal ialah mengenal Allah, mengenal Engkau satu-satunya. Satu. Engkau, bukan dirinya. Mengenal Engkau satu-satunya, Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Di sini Anda membedakan Allah dengan utusan aja nggak bisa. Allah dengan pencipta dengan ciptaan Anda nggak bisa membedakan. Karena apa? Doktrin memasuki relung pemikiran Anda. Jadi memang saya tidak masalah, yang penting Anda jujur. Jujur. Tidak ada pemaksaan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam Islam. Tidak ada masalah, Bang. Berarti Anda jujurlah. Jujurlah. Jujurlah padaku. Dari gitu itu enak lagunya itu. Kalau Bunda nyanyi dengan Bang Peter bertiga dengan saya, enak lagu, bisa hits. Begini, itu Bang Peter. Bunda ini masalahnya ini apa jadi ingin menyerang terus saja. Tidak mau santai. Bukan nyerang, saya tidak mau Kristen itu ngeyel. Jujur aja, kalau kejujuran tuh nggak masalah. Iya, kami begini. Jujur. Saya jujur, Bunda
membantah saya. Kapan Anda jujur? Tadi Anda mengatakan Anda menerima penulis ini menerima secara lisan. Ditanya data, mana nyambungnya kepada 12 murid? Nggak ada literasinya Anda tunjukkan tuh. Anda malah berkata, saya juga bisa berkata begini-begini. Al-Quran ditulis setelah 200 tahun Rasulullah meninggal. Mana datanya kau bilang begitu? Kan gitu Anda. Ngeyel. Saya ingin Anda kejujuran aja. Nggak ada paksaan dalam. Kalau beli aja bisa menjelaskan itu, Bu. Dan saya bisa mengerti itu. Itu. Anda mengatakan 200 tahun baru Al-Quran itu ada. Tunjuk datanya itu. Jangan asal ngomong. Sebentar Bunda Rahma, begini Bang Peter. Ini persoalan apa intonasi saja. Jadi seandainya nih ya, jangan diambil hati. Seandainya dengar ya Herudin, saya bukan Ustadz. Herudin, dengar, saya bukan Ustadz. Itu Ustadz saya itu. Saya bukan Ustadz. Lanjut Gus. Ini dibawa Herudin. Jadi nggak usah kau dengar kalau tutup telingamu kalau saya ngomong. Dasar kau, jangan-jangan kau kafir nyamar. Lanjut Gus, mohon maaf Gus, lanjut. Iya. Jadi begini, seandainya Bang Peter ini seandainya, tapi kalam seandainya kan nggak boleh. Tapi ini sekedar intermezzo. Seandainya Abang Peter ini menjadi suaminya Bunda Rahma, itu pasti Abang Peter ini menjadi wali. Jangan gitu perumpamaannya. Cocok. Marah ini. Jadi seandainya Abang Peter, kalau Abang Peter menjadi suaminya Bunda Rahma, itu pasti Abang Peter menjadi wali. Karena banyak para wali. Gus, udah. Yang lain bahas. Gus, yang lain bahas. Atau ya sudah. Itu Sayyidina Umar itu ya, itu sering dimarahi oleh istrinya. Ia diam saja. Makanya Sayyidina Umar menjadi khalifah kedua dan menjadi wali juga. Jadi saya ini menyesal. Saya punya istri-istri ini jarang yang sering memarahi saya. Waduh, berarti saya ini bukan wali. Enggak ini. Jadi begini ya. Ini sekedar edukasi untuk kita bersama. Jadi tadi dikatakan oleh Kanjeng Tuan Lora Gus Takhta dan Kanjeng Tuan Lora Muhammad Hanafi bahwa pertanyaan singkat, siapa saksinya ketika baginda Nabi menerima wahyu? Seperti tadi saya jelaskan, menurut Imam Ja'far Shadiq, Rasulullah dan semua Nabi 124.000 Nabi Rasul itu dibekali 3 ilmu itu tadi. Di samping dibekali 3 ilmu, berdasarkan Quran surat An-Nisa 163 sampai 167. Saksi wahyu yang disampaikan kepada baginda Nabi adalah Allah dan para malaikat-malaikatnya Allah. Itu saja intinya. Nanti kalau saya baca teksnya secara panjang menjadi takut menjadi tidak begitu fokus. Jadi Quran surat An-Nisa ayat 163 dan 167 bahwa saksi baginda Nabi SAW menerima wahyu adalah Allah dan para malaikat-malaikat Allah. Demikian Bang Peter, Bunda Rahma juga yang lain. Jadi yang dimaksud wahyu menurut konsep Al-Quran adalah wahyu risali, itu yang khusus untuk para nabi. Ya, wahyu risali ada 3 macam. Wahyu yang secara langsung kepada hati atau hatif sanubari baginda Nabi. Ya, wahyu berbentuk suara, itu yang langsung sampai kepada pendengaran baginda Nabi tanpa seorang perantara pun. Ya, seperti Musa itu tadi. Dari belakang tabir itu dari penjelasan Ustadz Lora Takhta. Wahyu yang terakhir, cara sampainya wahyu yaitu melalui malaikat Jibril. Nanti banyak ayat-ayatnya itu. Nah, itu misalnya Al-Baqarah 97. Misalnya semua yang saya baca ini ternyata nyata terus, silakan dilihat, itu Lora Takhta dan Lora Hanafi punya. Al-Itqan fi Ulumil Quran juz 1 halaman 44. Buah karya emas, salah satu buah karya emas dari As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, gitu kan. Ya begitu.
Bunda Rahma juga, Abang Peter juga yang lain-lain. Monggo tanya yang Gus, asik itu. Gus, ini saya sampaikan dulu data-data ya. Jadi sampai tadi dijelaskan oleh Ustadku, Ustadz Tata, Bang siapa lagi, Bang Dewa ya tadi, bahwa pewahyuan itu memang Tuhan itu dia pertanyakan kalau dalam mimpi ya. Soalnya mohon maaf, aku jibatnya tadi sedikit. Di dalam perjanjian lama itu ya, Kejadian 31:11, dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi. Kejadian 31:24, pada waktu malam datanglah Allah dalam satu mimpi kepada Laban. Kemudian Allah berfirman kepadanya. Jadi hal biasalah di perjanjian baru kalau kita. Jangan heran kalau Allah mendatangi Rasulullah dalam mimpi ya. Pada suatu kali bentar, belum ini. Mana dia? Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Kejadian 26. Jadi para manusia-manusia pilihan itu memang seperti yang dijelaskan tadi, wahyu turun itu dalam 3 cara ya, Ustadz ya, Agus. Ya. Melalui tabir, melalui pewahyuan, utusannya para malaikat. Toplah segala macam, natakin muka lah segala gitu kan. Apa itu? Mereka katanya berantem hebat. Nggak tahu lah bener apa enggak dia berantem, gua nggak ngerti lah. Lo apa ini? Kalau urusan polisi. Bunda Luna. Noise. Cerita emang Bunda Luna. Noise, beliau nggak nyadar. Bunda, noise. Bunda Luna. Oh, ini Bunda Luna yang dulu dari Inggris itu ya? Oh iya. Mbak Lona itu Gus, bukan saudari kita ini Luna. Itu yang di Zoom itu Mbak Lona, Gus. Lain. Iya beda. Maaf Bunda ya, maaf. Noise. Gak apa-apa. Ada telepon. Iya. Ini sampai di mana ini? Coba saya lihat di YouTube-nya ya. Apa judulnya ini? Lanjut Bunda. Lanjut Bang Peter. Live Gus, live YouTube. Siapa punya YouTube? Iya. Bang Kismet channel atau Bang Kismet. Iya. Oke. Iya, abang kita yang lama itu dari Betul. Apa ini? Riau. Pekanbaru Riau. Tapi nggak naik komal dia, nggak naik diskusi. Ingat dulu ketika di ini ya. Si Abuya mana nih Bunda? Abuya? Cek. Siap. Cek 1 2. Masuk. Ada suara saya? Ada. Iya. Aduh, gimana ini Bang Peter? Gimana? Bunda sama saya ini lagi proses jatuh cinta kayaknya, berseteru. Mau sekarang disahadatin atau gimana? Tergantung si Bunda Rahma. Aduh. Kok tergantung Bunda Rahma sih? Bang Peter ini ngadi-ngadi. Intermezzo lah Bunda, jangan ambil hati, aduh. Enggak lah. Siap. Nah, ketika itu Bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijelaskan oleh Ustadku. Nah, ketika zaman itu masih berbentuk sup-sup ya. Sup-sup itu lembaran-lembaran. Kemudian itu dikumpulkan. Ya, ketika zaman Abu Bakar.
Hanya sekitaran berapa ini ya meninggalnya Rasulullah itu, Ustaz. Baru Umar itu mengumpulkan. Abu Bakar mengumpulkan ini. Berapa tahun tuh jaraknya dari jadi suhuf itu artinya lembaran-lembaran yang tertulis dalam arti saran saya juga Bunda gini, saya nggak memahami, saya tidak mengamini apa yang dikatakan oleh itu ya si Dr. J. Smith. Tapi memang kan artinya bisa kredibel lah, soal kan dia kan seorang historian. Nah, mungkin bisa dikomparasikan lah dengan hasil penelitiannya dia itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Abu yang memandikan istrinya? Oh, bukan. Aku kira dia memandikan istrinya. Oh, enaknya. Ya, Ustaz. Kalau yang sekarang dipakai itu kan Bunda yang apa ya, edisi Mesir ya 1924 yang standar. Benar nggak itu? Mushaf Utsmani ya. Itu di abad 7 ya, abad 7 itu dikodifikasi. Mushaf Utsmani sampai sekarang abad 21 nggak pernah berubah-ubah, itu yang kita pakai. Nggak ada sistem revisi kayak Bible kan, dirubah-rubah. Jadi abad 7 tuh mulai di kodifikasi ya, disusun, dibuat sebuah mushaf, disebut Mushaf Utsmani. Nah, inilah yang sampai sekarang ke kami abad 21. Jadi dari abad 7 sampai abad 21 nggak ada, itu yang kami pakai sampai sekarang, nggak ada perubahan. Baik qiraatnya, pokoknya nggak ada perubahan deh. Itu. Jadi kita dari semua Al-Quran kalau dikumpulkan ya, dari zaman ke zaman tuh nggak ada perubahan, cocok-cocok. Tapi coba Bible, dari setiap zaman, dari setiap ini ada perubahan, karena sering direvisi dan revisi. Inilah Bible. Kenapa seperti itu ya? Karena Al-Quran itu memang turun dari Allah, pewahyuan dari langit. Kenapa Bible sering direvisi? Karena itu hasil antara lain hasil tulisan Paulus, hasil penglihatan Yohanes di Pulau Patmos dengan wahyunya. Penulis-penulis ini hanya menurut penyelidikan. Jadi ya, dari tangan-tangan manusia kan. Jadi tapi Bang siapa nih Bang Peter nih setuju aja, jadi kami nggak masalah Bang. Iya betul, tidak ada yang, karena gini, kita orang Kristen itu tidak mengimani kitab suci sebagai sebuah yang kekal. Ajaran-ajaran itu kata-kata yang ajaran. Jadi berubah-ubah gitu Bang ya, berubah-ubah gitu. Jadi berubah-ubah ya, nggak kekal ajarannya. Jadi gimana sih kira-kira 10 tahun 20 tahun ke depan? Kita tidak mengimani bahwa kitab suci adalah kekal. Kalau Al-Quran kekal ya. Ya, Masya Allah ya Bang ya. Oke, tidak ada bedanya. Apa bedanya dengan Allah? Apa bedanya dengan Allah? Gimana sih? Apa Al-Quran itu hanya benda. Ketika dibawa oleh malaikat Jibril, baru itu kalam berfirman. Ketika dibukukan sudah menjadi benda, sebuah buku. Disebut mushaf.
Apa kau sama-samakan dengan Allah pula kau? Kalau masih berupa kalam, perkataan firman yang dibawa oleh malaikat Jibril itu masih sifat Allah yang dibawa. Tapi kalau sudah dibukukan itu sudah berubah jadi benda. Tapi kekristenan begini ya, Anda sudah mengakui juga kan bahwa itu tidak kekal berubah-ubah. Nah, apakah Anda bisa memprediksi sekian puluh tahun ke depan? Gimana itu isi Bible tuh? Bisa jadi yang di Wahyu bermata 7 bertanduk 7 itu roh Tuhan. Bisa saja Tuhan Anda menjadi 7 loh. Ke depan ya, ke depan. Gimana dong? Iya, kalau bisa berubah-ubah sesuai permintaan, sesuai zaman ya, penyusuan zaman. iya. Artinya ajaran soal keimanan itu tidak bersifat ke statis atau apa itu stagnan aja dia. Artinya ajaran-ajaran gereja itu tetap apa namanya itu ya, spiritnya itu dari Alkitab, spiritnya dari sana. Tidak berarti akan merubah apa namanya hakikat dari ajaran itu sendiri. Jadi kalau besok itu ada Tuhan menjadi tujuh rangga atau tujuh Tuhan, ya saya pikir itu hal yang mustahil ya. Lah, bisa jadi kan tidak kekal, sesuatu yang tidak kekal itu bisa berubah loh. Nah, kita lihat dulu dasarnya ya Bang ya. Dasarnya dulu dari Kristen ini dari mana? Pertama, Yesus ini kan orang Yahudi. Orang tuanya taat dengan hukum-hukum Torah Musa. Umur 8 hari dia dikhitan, disunat, kemudian diserahkan kepada Tuhan. Ya kan? Nah, terjemahan lain di Lukas 2:11, telah lahir Tuhan Kristus di kota Daud. Yang lahir Tuhan diserahkan pula kepada Tuhan. Ini kan lucu. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Nah, inilah perbuatan lembaga penerjemah ya. Lembaga penerjemah. Jadi ribuan manuskrip itu beda-beda. Manuskrip Bible itu beribuan berbeda-beda. Itu hasil pilih-pilih Bapak Gereja kemudian dikanonisasi. Nah, kita nggak ke situ. Yesus orang Yahudi taat dengan hukum Torah Musa. Ya. Kemudian Yesus ini berkata kan, aku datang Matius 5 bukan. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Domba yang hilang dari Bani Israel artinya orang-orang Israel yang sudah menyimpang dari ajaran Musa. Dikirimlah, diutuslah Nabi Isa ini atau Yesus untuk mengembalikan mereka-mereka yang sudah menyimpang, sudah sesat ya. Kemudian mereka ini kan karena pada waktu itu Yerusalem atau Israel sana dikuasai di bawah Imperium Roma. Jajahan Roma kan, dijajah. Nah, Roma ini menguasai segala apapun di dalam negara itu dia kuasai. Peribadatannya ditaruh darah babi segala macam lah ya perbuatan. Kalau kita baca di Makabe ya. 2 Makabe itu ya, baca itu di Makabe itu bagaimana orang-orang penjajah ini menaruh berhala segala macam di tempat peribadatan orang-orang Yahudi sampai ada pemberontakan Makabe segala macamnya. Akhirnya yang menyunatkan anaknya itu dibantai, anak yang disunat itu digantung pada buah dada payudara mamanya, kemudian diarak berkeliling kota. Pokoknya pembantaian lah, sangat sadis ya penjajahannya Roma itu kepada bangsa Yahudi. Nah, ketika diutus Yesus ini mengembalikan mereka-mereka yang tersesat ini, pemuka Yahudi ini takut ya, para pemuka Yahudi ini, imam-imam Yahudi ini yang sudah takut kalau banyak yang menjadi pengikutnya Yesus. Ketika coba baca di Yohanes 11 tuh, Yohanes 11 1 perikop. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia berdoa dulu kan, ya Bapakku, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena begini-begini seterusnya kan, itu artinya dia meminta dulu kepada Tuhannya, kepada Allah.
Nah, banyaklah setelah dia peristiwa itu banyak yang berbalik mengikut kepada ajaran Yesus. Takutlah ini para imam-imam ini kan. Jangan sampai upeti kita berkurang. Yang membayar pajak ini berkurang malah mengikut kepada Yesus. Nanti penjajah ini mengambil bait suci kita dan negara kita, bangsa kita. Nah, itu kan cerita di situ di Bible Yohanes 11 tuh, satu perikop. Akhirnya apa? Mereka bersepakat. Apa kata Imam Kayafas tuh ya, salah seorang imam pada waktu itu bernubuah. Lebih baik satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Nah itu ya, coba baca itu. Akhirnya apa? Mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Jadi itu ya awal mula Yesus itu hendak dibunuh gitu ya. Tapi Allah kan menyelamatkannya. Dalam versi Al-Quran maupun literasi Bible menyatakan bahwa Yesus tidak disalib, maka yang disalib yang diserupakan. Nah, kemudian Yesus menghindar kan, dia tinggal di gurun, menghindar dari kejaran tentara Roma dengan gabungan dengan suruhan-suruhan imam-imam Yahudi ini kan. Nah, coba kita lihat ya 11. Yohanes 11 buka Bang. Yohanes 11 53 coba kita lihat Yohanes 11 53. Nah, mulai dari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Ini kenapa Yesus ingin dibunuh ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya hubungannya dengan penebusan dosa waris, gak ada. Yesus ingin dibunuh karena mereka takut. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka itu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Jadi perkataan Imam Kayafas ini ya, lebih baik Yesus mati daripada orang Roma ini mengambil bangsa kita, negara kita, dan bait suci kita, tempat suci kita. Mulai dari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, kemudian ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Jadi Yesus ini menghindar. Jadi jangan pernah Anda berkata Yesus mati untuk penebusan dosa ya. Jangan pernah berkata Yesus ini memang dinubuatkan, dia rela, dia pasrah untuk dibunuh. Enggak. Dia menghindar, lari. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata kepada seorang, bagaimana pendapatmu, akan datang juga kayak ke pesta? Sementara imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Jadi Yesus ini buronan, dicari. Ya, dia bersembunyi agar siapa yang melihat